merupakan cabang kedua dari Nasi Kulit Maigun. Nah, cabang kedua ini di daerah Jakarta Timur. Alhamdulillah 1 bulan kemarin kita udah buka di Jakarta Barat, sekarang buka Jakarta Timur. Insya Allah bakal ada titik-titik yang baru lagi. Dan hari ini masih belum dibuka untuk umum, tapi besok udah bisa dibuka untuk umum. Jadi silakan buat masyarakat untuk bisa datang ke Nasi Kulit Maigun. Ada inovasi baru nggak sih Kak Igun dari warung yang kedua ini? Kalau yang baru sekarang ada menu udang ya, kita ada menu udang, terus ada menu usus, dan yang jelas tempatnya tuh nyaman buat kalian hangout, buat makan, terus udah gitu ada ruang AC-nya juga, dan yang pastinya harganya friendly price, jadi 18.000 udah kenyang. Ini apa namanya, termasuk satu pencapaian Kak Igun juga ya di rumah? Iya dong, kita kan kalau namanya orang hidup kan usaha terus, kerja keras terus, kita harus kreatif, buka lagi sesuatu yang baru, sesuatu yang unik, sesuatu yang bisa dinikmati banyak orang, buka lapangan pekerjaan, ya insya Allah bisa berbagi bersama lah. Jadi Kak Igun ini bagi waktunya dari mungkin syuting, cabang 1, cabang 2 tuh gimana juga? Jadi kalau syuting aku cuma syuting brownies aja, nggak terlalu banyak syutingan. Jadi ya bisnis kuliner ini jadi satu bisnis yang ternyata asik karena aku bisa interaksi langsung sama orang, bisa ngelayanin banyak orang, gitu kan. Jadi nggak berasa capek. Tadi aku di belakang kalau nggak salah aku ngelayanin hampir 100 orang kali aku ambilin makannya, ambilin nasinya. Pulang aja karena senang nggak ya? Ya karena senang. Aku kalau ngeliat orang makan puas, orang makan lahap, kan senang ya. Makanya dalam 1 minggu tuh aku usahain 2 kali, 3 kali untuk bisa mampir ke warung. Aku ambil sedikit ya. Kemarin kan kakak habis umroh ya. Untuk bisa ceritain nggak sih perjalanan umroh kemarin? Perjalanan umroh sebenarnya aku sih nggak ada hal-hal yang harus diceritakan karena aku menjalani umrohnya selayaknya orang-orang umroh biasa. Cuman bedanya Igun nggak bareng sama orang-orang, bikin paket sendiri, jadi nggak terlalu banyak agenda, lebih banyak aktivitas di masjid aja. Yang berkesan ada nggak sih tadi? Ya kalau kesan selalu pasti ada ya, namanya kita pergi umroh pasti kan senangnya beda sama kita jalan-jalan ke luar negeri lainnya. Ada nggak sih yang beda dari pergi sebelum umroh dan sesudah umroh dalam kegiatan sehari-hari Kak Igun? Nggak ada ya, sama aja sih gitu, karena buat aku ya namanya menjalani ibadah kan ya sebuah apa ya, kalau buat aku sih keharusan di saat kita memang waktunya ada, pas lagi rezekinya ada, bisa berangkat gitu, insya Allah. Doa-doa khusus waktu umroh? Kalau doa khusus nggak bisa diceritain dong, nanti ketahuan semuanya doanya apa kan. Yang jelas kalau aku sih berdoa tuh yang baik-baik aja. Buat aku baik, buat orang sekitarku baik, buat keluargaku baik, dikasih sehat, itu aja sih. Nggak ada doa spesifik. Aku nanya sedikit nih Kak, kemarin katanya ada Ruben Onsu ya, kena penipu sama manajernya tuh. Ada nggak sih Kak Igun tahu cerita itu? Aku rasa itu cerita lama ya, udah lama banget. Aku justru nggak terlalu tahu update-nya seperti apa, karena kebetulan ya Ruben baru cerita aja gitu, dan Ruben juga nggak pernah cerita ke aku, jadi aku nggak tahu ceritanya secara detail seperti apa. Menurut Kak Igun nantinya Kak Ruben kedepannya seperti harus lebih hati-hati lagi nggak sih memilih manajer sendiri? Ya buat aku yang namanya kita hidup kan kita nggak pernah tahu di sebelah kita ada orang jahat atau enggak, ada orang punya niatan-niatan tertentu atau enggak. Ya makanya saya berharap di dalam doa saya ya semuanya harus baik-baik aja, ketemu sama orang-orang yang baik, kerjasama sama orang-orang yang baik. Tapi Kak Igun nggak tahu cerita detailnya. Justru kalau nggak ngeliat podcast itu aku malah nggak tahu. Ada cerita sedikit nggak sih mungkin Kak Ruben? Nggak ada. Itu kayaknya udah lama, kayaknya 10 tahun yang lalu ceritanya. Di kita target yang mau umrohin Apa? umrohin sahabat Ruben. Oh, Tahun jadi depan masuk gimana? Islam dulu. Ntar kalau dia ada kabar di masuk Islam, ntar kita umroh bareng. Kalau itu kalau terkait dekat dengan Teh Des. Ya itu Sedikit kan, dong. ya itu kan aku kan sama kayak kalian netizen ya. Jadi tahunya dari netizen. Jadi Ruben nggak pernah cerita langsung. Tapi ya udah ngeliat gelagat-gelagat cium. Nggak kelihatan gelagatnya. Ya doain aja kalau Ruben ada teman, punya teman ngobrol, teman cerita, kan bagus. Jadi hidupnya nggak Kak kesepian. Igun sendiri mendukung ya? Mendukung. Nggak peduli, bukan nggak dukung, nggak peduli. Urusan percintaan buat aku masing-masing. Ya aku aja punya cerita sendiri tentang
kisah cinta aku. Jadi aku nggak mikirin urusan cintanya Ruben, nggak ngurusin cintanya siapa, enggak. Udah doa cinta masing-masing aja sendiri. Tapi ada curhat-curhat dikit gak masalah? Nggak ada dia. Saya bukan mama dede yang tempat curhat ya. Hidup udah banyak, ya kan. Buat teman-teman yang punya masalah juga aku cuma bisa lihat, bisa doain. Aku juga nggak mau masuk ke dalam permasalahan orang. Kalau ada kabar bahagia didoain, disyukurin, gitu aja sih. Kalau aku orangnya simpel aja. Aku nggak mau masuk larut dalam permasalahan orang. Apakah itu masalah percintaan atau itu masalah hal yang lebih besar. Gitu. Karena buat aku setiap orang punya batasan privasi ya masing-masing.